ada Galuh dan juga ada penyiar ngopi aja. Ada Dwika. Nah, jadi sebelumnya kita nggak pernah live bareng kayak gini, Om. Iya, untuk pertama kali Ini banget. Pertama kalinya live barengan sama Dwika. Zoom ya lebih tepatnya. Zoom barengan sama Dwika. Selamat untuk album perdananya Kak Gita, yaitu Semoga Sembuh. Yeay. Terima kasih. Tapi kita kepo dulu ya. Enggak, aku pengen jujur dulu, Gal. Kenapa? Aku tuh kalau siaran, setiap siaran 3 jam, selalu ada muterin lagunya Kak Gita. Aku sering yang takut sih. Aku yang berlagak bahagia tuh lebih sering daripada yang takut. Karena tuh relate ya semua. Karena yang takut tuh betul-betul membuat takut kejadian. Iya. Gak tahu kenapa kan, Gal? Lu kenapa sering muterin singlenya kayak Gita? It Gita. Kayak Gita. Karena untuk yang takut ini itu tuh relate gitu loh. Kayak yang kita tuh takut tambah dewasa gitu. Kayak yang pas lah untuk orang Takut yang mungkin kecewa. takut kecewa. Itu Jangan liriknya. kecewain aku ya. Itu Tapi yang emang liriknya kayak gitu. Iya. Nah, tapi mungkin kita bakal tanyain dulu nih, Michi. Kenapa nama albumnya itu Semoga Sembuh? Oke. Kenapa judulnya Semoga Sembuh? Karena simpelnya aku merasa kalau aku kan misalnya gini, aku udah ngelewatin ada fase dalam hidupku yang berat banget sampai di titik sekarang sih aku udah sembuh ya. Aku udah melewati itu semua dan aku sekarang ingin mendoakan orang lain juga karena istilahnya karena aku udah survive gitu ya. Aku adalah seorang survivor. Aku jadi pengen ngajak orang buat kayak sembuh yuk gitu karena gue udah ngerasain nih sembuhnya gimana dan rasa indahnya gimana, jadi gue pengen orang ngerasain hal yang sama kayak aku rasain sembuh itu juga gitu sih. Berapa lama sih nyiapin sembuh itu? Ini kan buat rekan sebaya juga pengen tahu gitu kan, ini kayaknya aku belum sembuh tapi berapa lama lagi aku bakal sembuh kan? Kita cek dokter. Apa perlu konsultasi dulu kan? Berapa lama tuh Kak Gita sembuhnya? Oke. Proses. Dari penulisan lagu sebenarnya hampir setengah tahun 2021 kemarin. Prosesnya lama banget sih. Lebih ke setiap aku ada di fase mau menyelesaikan masalah aku nulis. Jadi setiap lagu dari Berlaga Bahagia sampai Semoga Sembuh itu menggambarkan tiap fase aku nyelesain masalah itu. Hampir setengah tahun dan ada kayak sisi dimana aku bener-bener bersyukur itu terjadi gitu loh, kayak untung aja gue tuh nulis di setiap gue mau nyelesain di tahapan nyelesain masalah gue, karena seakan-akan kayak nanti kalau misalnya gue ke depannya merasakan hal yang sama, merasakan di perundungan yang sama, gue akan balik ke lagu gue untuk nyelesain masalah gue lagi gitu. Berarti untuk album terbarunya Kak Gita Vini lebih ke ngajak orang untuk yuk sembuh yuk gitu ya. Berarti temanya gitu semua ya? Iya. Sebenarnya kalau dilihat tuh dari track pertama itu ada dinamikanya gitu loh, kayak dinamikanya yang dari Berlaga Bahagia itu kayak benci sama dunia gitu, sampai akhirnya di Semoga Sembuh tuh kayak gue sayang banget sama dunia gue gitu, gue sayang banget, gue pengen dunia gue tuh kayak sunshine and rainbow mulai dari sekarang karena gue udah ngerasain gimana rasanya sembuh gitu. Oke, tapi gimana perasaannya setelah album ini selesai, kelar? Itu gimana perasaannya? Adakah sebuah ekspektasi dalam prosesnya nih bakalan diterima nggak ya? Betul. Atau adalah pokoknya ekspektasi dari Kak Gita sendiri untuk album Semoga Sembuh ini? Sebenarnya kalau ekspektasi nggak bisa dipungkiri, pasti semua penyanyi, semua pelaku seni pasti ada harapan sendiri akan karya-karyanya gitu kan. Tapi terlepas dari itu, aku punya harapan lebih ke gini. Gue pengennya lo nggak cuma dengerin Takut doang, karena Takut itu adalah lagu di antara prosesnya. Kayak gue pengennya lo dengerin semuanya gitu, walaupun mungkin ya nggak bisa dipungkiri pasti akan ada satu yang lebih naik, akan ada lagu yang lebih kena ke orang lain, atau ada lagu yang emang nggak kena ke segmennya atau segala macamnya. Tapi terlepas dari itu, aku kayak kalau lo emang suka karya gue pengennya lo dengerin semuanya, karena ini tuh akan menjadi satu kesatuan kalau dengerin dari awal sampai akhir. Itu sebenarnya ekspektasi. Tapi kalau masalah kayak angka itu kayak ya udahlah belakangan aja. Oke, bener-bener berarti memang harus disaranin nih sama rekan sebaya dengerin itu harusnya semua ya. Betul. Dari satu ke dari satu. Berlaga Bahagia dulu. Dari Berlaga Bahagia dulu. Karena kalau misalkan dengerin cuma sepotong-sepotong doang atau satu single doang, itu nggak relate. Takutnya nggak sembuh kan? Iya bener.
Berarti untuk pemilihan tracknya itu juga kamu bener-bener kamu urutin gitu ya? Sebenarnya tuh waktu aku EP ini tuh belum maksudnya gimana ya? Jadi waktu itu aku ada kayak meeting akhir tahun gitu, tahun lalu. Kayak meeting, lo mau selanjutnya apa? Mau rilis single lagi atau mau rilis EP gitu kan? Nah terus aku kayak, aduh kalau EP gue nulis apa ya? Gue nggak ada lagi bahan gitu kan? Kayak gue nggak ada keresahan sekarang ini gitu. Tapi setelah aku lihat lagi kilas balik apa sih yang gue tulis selama 2021, ternyata aku lihat dinamika emosi selama kena masalah sampai masalahnya itu kelar. Jadi nggak diniatin untuk menjadi EP gitu loh kemarin itu. Kayak tiba-tiba aku ngeliat ada pattern dinamika kemarin, terus aku kasih tau ke produser aku, Kak Ezra. Kayak, Kak Ezra, gimana kalau misalnya 5 lagu ini aku jadiin EP gitu. Kayak dia suka karena emang wah iya banget lagi ada dinamikanya, karena susah untuk gimana ya, susah kalau misalnya mau punya album tapi nggak ada ceritanya, main asal masukin lagu aja. Setuju nggak? Bener, setuju. Kayak kalau lo nggak punya cerita untuk diangkat, mendingan gak usah bikin. Jadi kalau mau ya lo harus ada alur ceritanya, alur dinamikanya gitu. Tapi sekarang kayaknya kita bakal ngebahas untuk cover art EP-nya dulu nih. Pasti kau udah ngeliat kan, di situ ada warna ungu, terus dia ada kupu-kupunya, ada tangganya, dan juga ada bunga. Betul. Mungkin dia punya cerita kan? Mungkin. Tapi langsung aja kita tanya ya. Jadi sebenarnya cover EP-nya itu kalau bisa dilihat tadi udah dijelasin juga, ada tangga, ada bunga, dan ada kupu-kupu. Sebenarnya kalau yang tangga itu kalau dilihat baik-baik, tangganya tuh nggak semuanya sempurna gitu. Ada yang patah, ada yang cacat. Terus panjang pendeknya juga. Nah itu sebenarnya menggambarkan apa namanya tahap-tahap kehidupan gitu loh. Kadang ada yang jatuh di tahapan itu, menandakan patahnya itu. Terus makin kita gede, makin kokoh gitu. Tapi ya kayak misalnya anak tangganya ada 20, yang patah 2. Tapi itu bisa aja tetap jalan kita naik ke atas gitu. Walaupun banyak yang patah, anggaplah gitu. Nah terus ada kupu-kupu dan bunga, sebenarnya menggambarkan harapan sih. Dan sebenarnya kalau dilihat dari cover, maksudnya materi foto yang lain itu ada kayak penyiram bunga gitu. Jadi aku menganggap diri aku itu tumbuh gitu loh. Jadi ngenyiramin aku, dan dua elemen bunga dan kupu-kupu itu menandakan harapan. Gitu. Oke, saling melengkapi kayaknya. Betul. Kupu-kupu sama bunga itu memang udah klop gitu. Iya, betul. Gimana ada kupu-kupu pasti ada bunga. Betul. Gitu. Aku kupu-kupu, kau bunga ya? Enggak, deng, aku bunga aja. Bunganya bangkit lagi. Refleksi Arnoldi ya? Bau tetap bau. Aduh, sedih saya, Pak. Walaupun langka tapi tetap bau. Nah, masalah ini balik. Tapi aku pengen nanyain ini, Gal. Kenapa kepikiran gitu loh memilih album ini tuh bercerita tentang apa ya? Bisa dibilang kayak quarter life crisis gitu ya? Iya. Naik apa namanya? Lika-liku kehidupan lah ya. Ngebicarain concernnya tuh di sini, di hal ini. Kenapa nggak cinta-cintaan ya kan? Betul. Atau pertemanan? Tapi sebenarnya relate juga sih ke sini. Cuma lebih ke usaha untuk bangkit dan berjalan dengan ayo tegar yuk gitu. Pak sebenarnya rapuh sekali ya Pak ya. Sebenarnya aku tuh mau aja tentang cinta. Cuman keresahannya bukan itu gitu. Dari dulu keresahannya bukan itu. Pengen banget gak sih kayak lagu cinta, apalagi pasar Indonesia kan cinta banget tuh gitu loh. Pengen aja sebenarnya, cuman sejauh ini concernnya bukan itu, dan lebih ke gini sih, aku melihat diriku lagi banyak keresahan tentang hal-hal yang kayak dewasa, terus segala lika-liku kehidupannya yang tadi udah dibilang. Karena aku dulu waktu belum jadi musisi sepenuhnya, banyak keresahan tentang itu, dan aku yakin orang-orang tuh banyak mengalami keresahan hal yang sama, kayak keresahan quarter life crisis tuh banyak banget orang yang merasakan itu, tapi gak ada sisi yang mengutarakan itu bener-bener eksplisit di lagu. Cuma jadi cerita tongkrongan aja gitu, kayak cerita di Twitter atau cerita di Instagram gitu, cerita di TikTok. Gak pernah kayak beneran ada lagu yang mengutarakan itu. Sebenarnya bukan karena aku tahu gak ada makanya aku bikin, tapi lebih ke ya gue pengen, maksudnya gimana ya, kayak aku ya udah bikin aja. Mungkin semua orang tuh pengen bikin lagu kayak side dari cinta, nggak mau tentang cinta, tapi mereka memilih untuk enggak, mereka memilih untuk ya gue lebih
lebih mengekspresikan diri gue baik kalau lagu cinta gitu. Nah, kalau aku lebih mengekspresikan diriku dengan baik kalau lagu yang tidak tentang cinta, ngerti nggak? Oke. Gitu. Lebih excited Betul. berarti. Karena memang kalau di tongkrongan sendiri, Gal, biasanya kalau ngebicarain yang kayak gitu tuh dikucilin. Betul. Ya kan? Itu pengalaman pribadimu juga. Betul. Kenapa? Semuanya dari hal-hal pribadi ya ditanyain. Kira-kira keluar semua ini ya, kayak curhat. Ini kayak sesi curhat nih rekan sebaya sama It Gitas gitu. Iya, karena emang aku ngambilnya tuh, Gal, ini respon dari rekan sebaya yang nge-request, yang kayaknya betul. ngasih respon, wah ini lagunya kok relate banget ya. Betul. Gitu. Apalagi si takut ya. Tapi aku yang paling suka tuh takut sih. Gitu. Takut. Itu 2021 kan aku jadiin Song of the Year loh. Oh iya, jadikan kok jadian. Aku jadiin Song of the Year 2021 kemarin. Akhir tahun kan siaran kita lagu-lagu yang betul, yang paling kita suka ya. Masuk tuh. Loh. Iya, aku tuh fans. Aku tuh It Gitas Lovers. It Gitas Lovers. Wow. Nah, tapi mungkin sekarang nih yang pengen kita tanyain juga ke Gita ya. Kan kayak yang tadi udah kita bahas, itu kayak cover artnya itu juga kayak gemes gitu ya. Dan juga, kalau misalnya kita lihat itu kayak lirik videonya hampir semua tuh kayak animasi yang lucu-lucu gitu. Bener. Nah, itu kamu pengen dikenal sebagai orang yang menggemaskan gitu nggak sih? Iya, menjadikan itu atau ini ciri khas, betul. Gak tau kenapa, mungkin kalau dilihat dari secara musik ada dewasanya gitu, maksudnya ada ya pokoknya udah mature secara musik. Tapi nggak tahu kenapa kalau masalah visual aku tuh lebih suka yang agak childish gitu loh, kayak ini bunga-bunga nggak jelas ini nih yang sebelah aku ini kayak lebih suka ya tuh ya. Iya kan, kayak demi waktu beda. Kayak lebih suka yang childish dan warna-warna yang nyebelin gitu loh, warna-warna yang kayak gini nih, tulisannya juga semoga sembuh yang kayak playful gitu. Nah itu juga tertuang dalam kenapa aku milih animasi buat video lirik aku, karena ya pengen menggambarkan itu kan sebenarnya aku semua kan di video lirik itu. Karena rambutnya hijau juga kan. Rambutnya hijau juga, benar-benar. Lebih ke pengen enggak, sebenarnya kalau secara realistis lebih murah budget animasi daripada video klip beneran, tapi kayak aside dari itu aku juga senang, ngerti gak? Aku juga senang dengan animasi gitu sih sebenarnya singkatnya. Oke, tapi kalau ditanya sendiri emang pengen sebagai apa nih dicap gitu, dikenal. Iya, dikenal. It Gitas tuh orangnya yang gimana, musisi yang seperti apa, gitu, ciri khasnya yang sebagai apa gitu. Mungkin lebih ke aku mau stay di umur aku gitu, kayak nggak mau bikin konsep yang terlalu dewasa di mata orang, dan aku pun juga nggak mau kelihatan dewasa banget secara visual gitu. Nah, kalaupun aku udah dewasa nih, maksudnya bener-bener kayak lo umur lo kayak harusnya lo nggak childish gitu lagi deh. Tidaknya aku pengen ya gue pengen tetap kelihatan playful aja, pengen kelihatan kayak ya udah gak jelas gitu, daripada kayak terlalu dewasa deh konsepnya, kayak terlalu gitu. Jadi karena aku kan pengen banget grow bareng pendengar aku kan, pengen grownya dalam arti ya aku nggak mau nyari segmen yang udah dewasa banget gitu, kayak nggak perlu ya, pengennya sumuran aku aja biar kita bisa grow bareng-bareng. Tapi kita mungkin balik lagi ke album, ke EP ya, ke EP. Semoga sembuh. Kalau untuk favorit kamu sendiri di antara semua track ada 5 tuh ya. Kamu paling favorit yang mana sih dan kenapa kamu milih yang itu? Kita dulu nggak sih? Baru tadi kita udah kita tanya dulu. Oh iya. Oh boleh juga. Kalau favorit aku sebenarnya all the time gitu ya, yang udah pasti gue paling suka yaitu pastinya Semoga Sembuh. Tapi kalau yang paling berat, maksudnya yang paling berat dalam arti untuk menulis ini tuh kayak kok agak-agak mental gue agak-agak dimainin gitu. Itu takut sebenarnya. Jadi bersyukur banget, takut bisa nyampe ke orang banyak. Jadi itu kayak gue kira gue doang lagi yang kayak gitu, ternyata semua orang kayak gitu. Tapi yang bener-bener aku favoritin banget itu Semoga Sembuh. Semoga sembuh. Semoga sembuh. Kalau tadi apa, Gang? Kalau aku tadi takut, tapi selain takut tuh ada kasur tidur. Karena aku suka kasur. Aku suka tidur. Bukan gara-gara judulnya ya, bukan gara-gara liriknya ya. Tapi relate. Dimana ya
baliklah ke rumah gitu. Ngerti nggak sih? Setelah aku emang susah capek di luar. dipahami anaknya gitu. Pantes, itu sih pantes. Tapi kalau aku yang berlagak bahagia. Berlagak bahagia kenapa? Karena banyak orang-orang, mungkin ada lah beberapa orang-orang yang ngerasa enggak, aku tuh nggak kenapa-kenapa, aku nggak kenapa-kenapa. Padahal dia tuh lagi ngerasain namanya sakit. Iya. Lagi nggak ngerasain insecure. Betul. Dan malah isinya rapuh ya. Padahal ya hatinya itu krekes. Iya, ini serpihan doang. Iya, serpihannya krekes. Ya oke ya. Tahu nggak sih? Nggak tahu ya? Tahu. Tahu dong. Tapi ini aku pengen tahu responnya Kak Gita sendiri. Kan ada tuh single yang lagi viral. Takut. Yang di remix gitu. Tapi aku takut. Iya. Sebenarnya kayak gitu juga aku pernah lihat itu sebelum aku dengerin single-singlenya nih secara jujur ya. Dulu aku taunya Kak Gita ini pas cover-cover masih ya. Iya, di TikTok juga tuh kan. Itu kan agak apa ya? Agak ngebuat kita goyang-goyang gitu. Nah, ternyata single yang dirilis gitu juga diremix sama orang. Gitu. Itu gimana tuh Kak Gita respon? Sebagai penyanyi aslinya gitu ya. Setiap orang tuh nanyain ini, orang tuh kayak hati-hati gitu ngomongnya, kayak takutnya aku nggak suka, takutnya aku nggak suka nyaman, terus kayak bete gitu, jadi nggak suka digodain misalnya anggapannya gitu. Tapi sebenarnya kalau ditanya perasaan aku gimana, aku nggak ambil pusing sih, karena satu ya itu kan juga karya kan, maksudnya kan dia remix bukan berarti itu adalah sebuah ledekan. Ya, bener. Walaupun ya emang jogetannya agak kurang ajar juga. Tapi masalahnya di jogetannya itu nggak bisa terima ya. Iya. Kelar gitu ya. Ini lagu kita bro ini gitu. Ya kan. Tapi kalau secara music wise ya udah. Maksudnya kayak itu kan juga karya dan memang kalau aku udah rilis lagu, ini kan cuma anggapan aku ya. Kalau aku udah rilis lagu, ya lagu itu tidak hanya untuk milik aku, tidak hanya punya aku, tapi punya semua orang juga gitu. Itu menurut aku resiko yang udah harus aku terima. Cuman ya emang kadang orang tuh melihat kayak ini remix, kayak aduh udah jadi nggak tambah dewasa. Sesuatu kayak, yang tidak baik ya. Iya kayak ini nggak baik, kita tuh kayak tenang aja, yang akan ya intinya mau dengerin remix mau enggak, kalau lo tetap overthinking berarti lagu tetap lagu, ngerti ya? Iya, tetap betul. Tetap lagunya editor juga. Iya. Masalahnya bukan kalau Dika sendiri Kak, pertama kali tahu gitu ada single di remix gitu kan Kak. Berarti kan itu secara langsung mengkonfirmasi ini lagu terkenal gitu nggak sih? Keren. Bisa diterima. Makanya sampai orang betul remix. Betul. Jadi single apa sih namanya ya? Mars. Single Mars. Sebenarnya waktu pertama kali. Jadi tuh gini, ada ceritanya. Jadi aku kan di TikTok kan emang sering banget ngeliatin komen gitu-gitu kan. Nah, aku inget banget jam 11 malam tiba-tiba dia nge-tag di aku, nge-tag TikTok aku. Nge-tag aku di TikTok gitu kan. Aku lihat lah jam 11 malam itu kan baru banget, kayak baru 5 minutes ago gitu kan. Nah, aku buka. Itu remix ya, bener-bener dia si utama itu, si orang itu kan. Nah, karena baru kayak love-nya, likes-nya 0, komen-nya 0, share-nya 0. Aku kan cuma kayak lucu. Kreatif, tapi nggak ambil pusing gitu loh, kayak karena emang like-nya baru dikit, oke lah, kayak ini nggak mungkin dapet juga ke orang. Jadi aku cuman nggak aku komen juga, nggak aku like, cuman aku lucu. Besok paginya udah 3 juta ya, udah 3 juta. Di luar ekspektasi. Kan jam 11 nggak ada apa-apa ya. Iya. Sorenya udah ada dance-nya. Gue udah kayak ini gimana sih? Gitu. Dianya minta maaf nggak sih Kak? Dia minta maaf nggak? Ada konfirmasi, Kak sorry ya, ini lagu jadi viral gara-gara aku. Nggak gitu. juga sih. Kayaknya aku nggak ada sih obrolan. Pusing. Nggak sih, nggak. Oke. Baik banget berarti Kak Gita sih. Tapi kan satu aja sih kalau dari aku nangkepnya emang single Kak Gita dari yang berlagak dewasa, takut. Dia ada kasur tidur, semoga sembuh. Itu berarti bisa diterima nih sama pendengar yang juga secara tujuan juga harusnya single-single itu didengerin sama orang yang mengalami quarter life crisis tadi. Betul. Atau mungkin bisa dibilang single-single yang relatable ya sama kita, sama kehidupan kita juga gitu. Kayak tadi kata kita juga, gimana sih caranya supaya kita tuh tetap bangkit gitu ya.
Dari kubur. Bukan. Bukan. Beranak itu. Beranak dalam kubur. Nah, apa yang pengen disampaikan sama rekan sebaya dengan album ini, mini album ini? Yang pengen aku sampaikan sebenarnya proses sembuh, entah itu sama aja lah kalau kayak kita luka, sembuhnya itu ya emang mungkin udah nggak sakit lagi, tapi bekasnya akan selalu ada kan. Wah. Nah, sama seperti luka jiwa itu juga sama kayak gitu. Mungkin emang udah sepenuhnya damai. Tapi kalau keinget lagi sakitnya pasti akan kerasa, akan teringat gitu. Nah, aku harap sih orang tuh mulai dengan lagu aku pastinya mulai merasakan bahwa kayak ya emang kita semua tuh kesakitan gitu loh. Kita semua tuh benar-benar emang ingin berusaha untuk survive gitu. Orang-orang yang nyakitin kita itu mungkin juga sebenarnya orang yang dulunya juga pernah sakit banget makanya digituin orang. Jadi kita tuh semuanya sebenarnya saling menyakiti satu sama lain sebenarnya. Kita ini orang-orang kayak gimana ya, kayak aku harap lagu-lagu aku bisa nemenin tiap orang untuk sembuh bareng-bareng gitu. Karena kita nggak bisa selamanya dalam kegelapan gitu loh. Kegelapan menyakiti diri sendiri, kegelapan mengisi kehidupan kita gitu. Ada kalanya ya kita harus keluar dari kubangan itu, kegelapan itu, dan menemukan purpose lagi, menemukan tujuan hidupnya lagi gitu. Oke. Kalau aku nih, anggap single-single dan mini album yang kita ini jadikan aku yang mungkin pernah ngerasain gitu kan, sebagai vitamin lah, supaya bisa tegar gitu. Tapi tips atau trik gitu dari Kak Gita. Benar, sebagai orang yang udah sembuh juga gitu. Ini harus ditanyain nih, jadi rekan sebaya nonton nanti, oh ini caranya. Tips dari It Gita, spesial. Oke, tipsnya mungkin lebih ke kendali sih. Kendali. Aku rasa banyak dari kita yang kadang hilang kendali. Kenapa menurut aku kendali itu penting banget? Karena kita harus tahu betul kira-kira hal ini, sesuatu ini akan menyakiti gue nggak 5 tahun ke depan atau 5 bulan ke depan, atau apakah sesuatu ini akan menjadi hal yang merugikan gue di masa depan, atau ini hal yang menjadi yang gue banggakan gitu. Memang setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Tapi lo harus tahu kayak ini kayaknya orang-orang tertentu ini kalau lama-lama di gue bakal menyakiti gue deh gitu. Kayak jadi harus penting kita tahu kendali diri kita. Ini kayak gue nggak bisa deh kalau misalnya terlalu lama menggeluti masalah ini gitu. Kayak termasuk ke orang-orang sekitar kita juga. Kadang kita harus ngasih boundaries ke kita sendiri dan ke orang lain juga gitu. Jadi pokoknya jangan kasih kendali kita ke orang lain. Kita harus tahu, harus pegang teguh sama kendali kita diri kita sendiri. Karena kalau misalnya kita sakit, yang tanggung jawab kan kita gitu loh. Betul. Ini setuju. Jadi gak selamanya kita harus ke orang lain gitu loh. Karena ini kan long term, akan apapun itu ya, misalnya dalam pekerjaan, dalam hubungan, apapun, itu long term gitu loh. Yang akhirnya bertanggung jawab atas kerusakannya kita juga kan. Jadi kenapa harus mendingan gini loh, pilih mana? Mendingan kita benerin luka yang kita buat sendiri atau yang orang lain buat. Mendingan kita nggak sih? Karena kita kayak iya benar. Tapi kalau udah orang lain kayak anjir lah, gue ngasih kesempatan dia menyakiti gue, terus sekarang gue harus nyembuhin kita sendiri gitu. Betul juga ya. Gitu. Harus sayang sama diri sendiri, terus juga harus mikir panjang ya. Kedepannya tuh jangan sampai ini jadi sebuah continue sedih terus gitu kan. Gimana, masih sedih? Enggak. Udah setelah ngobrol sama Kak Gita, aku udah bisa lah. Ini kita jadi kayak konsul gitu ya sama Gita. Cari pacar baru. Semangat. Cari selingkuhan baru. Wow. Nah, tapi mungkin Gita boleh dong ajakin rekan sebaya buat nge-request semua single kamu di Kiss FM Medan kapanpun dan ya di siaran apapun, di program apapun. Iya. Oke. Rekan sebaya, teman-teman semua, jangan lupa untuk dengerin semua track Semoga Sembuh. Ada 5 doang lah, bisa nggak sih didengerin gitu kan? Dan juga bisa di-request di Kiss FM Medan, di Ngopi aja ya tadi. Betul. Ngopi aja dan Waker gitu.
Oke, thank you buat kita. Challenge lah, nyanyi dulu. Oh iya, kita challenge. Kayak biasa ya, karena kemarin tuh waktu pas aku interview juga aku suruh Gita nyanyi. Tapi kayaknya aku pengen lagi nih denger Gita nyanyi supaya rekan sebaya pastikan happy nih. Yang mana nih? Suara Gita. Yang mana nih? Biar aku ikutan nyanyi juga. Suka takut aja, takut. Refnya aja ya. Boleh. Oke. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas, meski sering tercekat, aku tetap bernafas, meski aku tak merasa bebas. Gitu. Semoga kita bisa manggung di Medan. Aku sih nungguin kapan Gita main ke Medan. Yes. Amin. Tungguin ya. Semoga ada kira-kira nggak bocor-bocoran gitu belum ada main ke Medan ke Danau Toba, nanti aku bawa ke Brastagi, ke Danau Toba, Siosar ya, ke Siosar, ke Museum Istana Maimun, Cong Api, banyak di sini tuh banyak. Lo kan kampungku kan Medan juga. Lah, iya di mana? Medan mana? Aku tapi nggak di Medan sih, nggak di kota. Aku di ini. Aduh, apa sih namanya? Tembung. Munte, tau nggak Munte. Deket Sinabung. Oh, orang Brastagi rupanya. Waduh. Ulah Samsi, ulah lagi. Ya, betul. Iya. Gita ada marga berarti ada marga. Ada, aku sembiring, tapi Meilala. Meilala. Iya, betul. Oh, iya berarti kita Pariban. Masa sih? Emang kamu sembiring? Enggak, aku Jawa. Kalau gitu kita tungguin ya, kita main ke Medan, iya. Khususnya ke Kisah ke Medan. Oke. Thank you, Gita. Terima kasih. Sukses selalu. Sampai ketemu lagi ya. Ditunggu single berikutnya dan main ke Medan. Semoga Zoom ketiga barengan sama Galuh lagi ya. Yes, pasti harusnya dong. Semoga. Bye-bye.